Hai Flavis, ketemu lagi dengan Cinta Lala. Hari ini kita mau bikin resep ayam goreng bacem plus sambal ijo mentah jeruk nipis. Pokoknya ini akan jadi menu favorit di minggu ini. Pertama-tama kita siapkan ayam sebanyak 1 kg. Kemudian kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini ada berambang atau bawang merah, kunir, jahe, bawang putih, kemiri, dan juga ada ketumbar. Nah, ini bumbunya akan kita haluskan menggunakan blender, boleh juga menghaluskannya menggunakan ulekan. Nah, karena ini menghaluskannya menggunakan blender, jangan lupa beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Ini dia bumbunya sudah halus. Sekarang kita siapkan wajan, kemudian kita akan masukkan ayam. Ini ayam sudah dicuci bersih ya. Kemudian kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan aduk rata bumbu dengan ayamnya. Setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Ini sebanyak 500 ml. Kemudian laos, kemudian ada daun salam, dan ada gula jawa atau gula merah. Nah, supaya untuk menambah warna lebih cantik lagi, kita tambahkan kecap manis. Ini sedikit aja supaya warnanya lebih cantik. Kemudian garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Nah, setelah ini kita akan aduk-aduk, kita akan masak. Pertama-tama kita akan masak menggunakan api besar dulu. Kemudian kita akan tutup, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih kita akan aduk-aduk. Nanti kita akan rebus lagi atau kita ungkep lagi sampai nanti asat. Nah, sambil menunggu ayamnya asat, kita akan bikin sambal ijo jeruk nipisnya. Kita siapkan ada tomat hijau, bawang merah, dan juga ada cabai rawit hijau. Nah, semua bahan ini akan kita chopper ya. Nah, ini supaya lebih gampang untuk memblendernya atau menchoppernya. Ini tomatnya akan kita potong-potong. Bagi Flavis di rumah yang nggak punya chopper, bisa pakai ulekan ya. Jangan pakai blender, nanti rasanya nggak enak. Ini sudah halus. Kemudian kita akan tuang ke dalam mangkuk. Nah, setelah ini kita tambahkan lagi garam secukupnya, micin secukupnya, dan ini yang paling penting ada jeruk nipisnya. Ini aku pakainya besar, jadi aku pakai satu aja. Kalau pakai kecil boleh ditambahkan. Nah, setelah ini kita akan aduk rata. Kemudian kalau misalnya sudah kita aduk rata, kita akan siapkan minyak panas ya. Jadi sambalnya tadi akan kita siram menggunakan minyak yang benar-benar panas banget. Setelah minyak masuk, kita akan aduk-aduk lagi. Nah, ini sambal hijau jeruk nipisnya sudah jadi. Rasanya pedas, gurih, dan seger banget. Ini kita sisihkan dulu. Kita akan tengok ayam yang tadi sedang kita rebus ya. Nah, ini sudah asap. Ini kita aduk-aduk sebentar. Kemudian setelah ini kita akan dinginkan, baru nanti kita akan goreng. Kalau misalnya Flavis mau simpen ayamnya dalam lemari es untuk lauk besok juga boleh, rasanya banget. Ini ayamnya sudah dingin, ini mau langsung digoreng. Nah, saat penggorengan itu penting banget Flavis. Jadi ayam bacem itu kan ayamnya rada manis, jadi gorengnya itu nggak boleh lama-lama. Jadi kita siapkan dulu minyak yang panas, kemudian kita masukkan ayamnya. Jangan lupa, jangan ditinggal, kita balik. Jadi gorengnya itu cuma sering aja, nggak boleh lama-lama, karena nanti gosong ya. Ini begini aja, ini ayamnya sudah mateng. Kalau bisa lihat, warnanya cantik banget karena tadi kita tambahin sedikit kecap manis. Apalagi buat Flavis yang mungkin tinggal di daerah yang sulit untuk mendapatkan gula jawa dengan kualitas bagus, bisa ditambahkan kecap supaya warnanya lebih cantik. Nah, ini ayam goreng bacem kita sudah jadi. Ini pas banget kita mau pakai sambal hijau jeruk nipis karena ayamnya rodok manis, sambalnya gurih, sedikit asem, dan seger banget. Tinggal kita ngambil nasi anget dan juga lalapan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Cinta Lala hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah!
Hai Fluffies, ketemu lagi dengan Cinta Lala. Hari ini kita mau bikin resep sarapan yang cepat dan rasanya enak banget. Kita akan bikin nasi goreng ya. Untuk bikin nasi goreng kita perlu nasinya itu jenis yang perak. Jadi kalau mau kunci nasi goreng enak itu nasinya harus perak. Ini aku siapkan sebanyak 2 porsi ya. Kemudian selain ada beras, kita tambahkan untuk bahan isiannya nggak macam-macam kok, di sini cuman kita pakai bahan-bahan yang sederhana aja. Kita pakai bakso, di sini aku pakai bakso sapi, plus bisa pakai bakso ayam ataupun juga bisa pakai sosis. Nah, selain ada bakso sapi, nanti kita akan tambahkan bahan lainnya. Di sini ada daun bawang sebanyak 1 batang. Jadi kalau aku bikin nasi goreng itu suka banget pakai daun bawang untuk bahan aromatik. Jadi nanti benar-benar wangi banget. Kita akan potong tipis-tipis saja. Nah, selain ini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini ada cabai merah, ada cabai rawit, ada terasi. Ini kita akan bikin pakai terasi supaya aromanya lebih harum banget. Ada bawang putih dan juga ada bawang merah. Kemudian kita akan haluskan ya. Ini karena sedikit banget, kita haluskannya pakai ulukan aja supaya nanti rasanya juga lebih sedap. Nah, begini aja udah cukup. Kemudian setelah ini kita akan langsung aja memasaknya. Kita akan siapkan wajan dan minyaknya nggak usah banyak-banyak ya, kalau bikin nasi goreng sedikit aja. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis sampai nanti aromanya harum banget. Nah, ini apalagi ada terasinya tadi, ini bikin aromanya tuh waduh gurih banget. Tambah saya juga rasanya enak banget. Kalau sudah kering bumbunya, kita siapkan telur. Telurnya cukup 1 aja, 2 juga boleh nggak apa-apa karena kita bikin 2 porsi ya. Kalau tidak kita cukup 1 aja. Kemudian telurnya kita perak-perik sampai matang. Kalau sudah, kita masukkan bakso dan juga daun bawangnya. Jadi kalau bikin nasi goreng itu beda sama bikin mie goreng. Kalau mie goreng itu daun bawangnya biasanya aku masukkan terakhir, tapi kalau nasi goreng itu aku taruhnya di bagian awalnya. Nah, kalau sudah tercampur rata dan aromanya udah harum banget, baru masukkan nasinya. Kemudian kecap manis, ini kecapnya cukup 2 sendok makan aja. Kemudian tambahkan penyedap rasa dan juga ada garam secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk. Jadi kunci bikin nasi goreng yang enak itu adalah 1, nasinya harus yang jenis peraknya. Nah, kalau misalnya nasinya pulen itu nanti nggak enak dan nggak mawur gitu ya kalau bahasa Jawanya. Nah, kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, nasi goreng itu enaknya itu kalau menurut aku biar ada agak sangit-sangit sedikit gitu, jadi biar agak kering dan ada aroma-aroma sangit itu nanti rasanya lebih enak lagi. Nah, ini sudah matang. Sekarang mumpung nasinya masih panas banget, kita langsung aja siapkan di meja makan. Nah, di sini nanti Fluffies bisa pakai acar ataupun pakai timun aja dipotong-potong juga enak banget, atau pakai selada atau lalapan lainnya sesuai dengan seleranya Fluffies. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Cinta Lala hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan Cinta Lala. Hari ini Cinta Lala mau bikin resep masakan urap. Ini urapnya beda banget dari resep-resep yang selama ini Fluffy kasih bikin. Ini kita siapkan untuk sayurannya ada kangkung. Kemudian setelah ini kita siapkan ada kacang panjang. Kita siapkan lagi ada bayamnya, aku pakai bayam kebo, jadi daunnya lebar-lebar banget. Kemudian setelah ini kita siapkan toge dan ada kecipir. Setelah ini kita langsung pertama-tama akan siapkan bumbunya ya, bumbu urapnya ya. Nah, di sini kita akan siapkan ada cabai merah keriting, kemudian ada bawang merah, kemudian ada bawang putih, ada kencur dan ada udang rebon. Ini yang beda nih, kita akan pakai udang rebon untuk bikin urapnya. Pertama-tama kita akan haluskan semua bumbu tadi ya menggunakan blender. Kalau sudah halus, kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan menggunakan sedikit minyak. Pastikan minyaknya sudah panas terlebih dahulu ya. Baru kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita blender. Kita akan tambahkan lagi daun jeruk supaya aromanya lebih wangi lagi, dan tambahkan lagi daun salam. Kemudian kita akan aduk, kita akan tumis lagi sampai nanti bumbunya harum banget. Baru kita akan tambahkan kelapa. Ini kelapanya kita cari yang masih agak muda ya, jangan terlalu tua. Kalau ketuaan nggak enak kalau untuk bikin urap. Nah, setelah ini kita akan tambahkan air.
Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi garam secukupnya. Kalau mau gula Jawa boleh, kalau mau gula pasir juga boleh. Kalau manisnya sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Dan kita akan rebus bumbu atau bahan bumbunya ini sampai nanti kering. Jadi caranya biasanya kan Flavi kasih kalau bikin suka cuma ditumis aja. Kali ini kita akan rebus dulu supaya nanti lebih enak dan juga lebih tahan lama bumbunya. Nah, seperti ini sudah kering airnya. Kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan air untuk merebus sayurannya. Pertama-tama kita akan rebus terlebih dahulu kacang panjangnya. Kemudian kalau sudah mateng, nggak usah terlalu mateng banget, kita angkat. Setelah ini kita akan rebus kangkungnya. Masak kangkungnya juga nggak boleh terlalu lama-lama supaya nanti masih ada kris-krisnya dan masih seger. Kemudian kita angkat. Setelah ini kita akan rebus sayuran yang lain. Di sini kita siapkan bayamnya. Ini bayam itu seger banget dan daunnya lebar-lebar. Aku suka banget dengan daun bayam kebo. Nah, ini kalau sudah matang kita angkat. Setelah itu kita akan rebus kecipirnya. Kalau sudah matang kita angkat juga. Setelah ini untuk yang terakhir kita akan masukkan atau kita rebus togenya. Kalau ngerebus toge itu nggak usah lama-lama, cuma cemplung. Habis itu kita angkat karena toge itu sebentar banget udah mateng. Kalau sudah mateng semuanya, kemudian kita akan siapkan mangkuk. Kemudian sayur-sayurannya kita akan masukkan ke dalam mangkuk, atau mau pakai nampan juga boleh, atau pakai piring yang lebar juga boleh. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu yang sudah tadi kita rebus. Dan kita pakai secukupnya aja. Tadi aku bagi dua ya, karena kebanyakan ini separuhnya lagi untuk besok-besok lagi aku masukin kulkas. Kemudian setelah ini kita akan campur bumbu dan juga sayur mayurnya. Ini Flavis bisa lihat kan, sayuran itu masih seger banget dan warna bumbunya juga cantik banget, merah ya. Nah, ini urapnya sudah siap. Sekarang kita langsung siapkan di meja makan. Tinggal siapkan nasi anget, tempe goreng sering atau tahu goreng sering. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Cinta Lala hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.